Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silakan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro dan Zenitsu yang akhirnya sampai di lokasi latihan terakhir milik Himejimasan, sang pilar batu. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 134 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 134 ini, Tanjiro dan para pendekar pedang yang lain sedang berlatih di sesi tahap terakhir yang Himejimasan berikan. Di sisi lain, Muzan mulai bergerak mencari keberadaan dari markas pemburu iblis. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Himejimasan yang memberikan pengarahan kepada para pemburu iblis. Hal yang paling penting adalah inti dari tubuh mereka, yaitu anggota tubuh itu sendiri. Menyeimbangkan tubuh dengan anggota tubuh yang kuat akan membuat serangan mereka menjadi akurat dan juga akan meningkatkan pertahanan pula. Pertama, mereka harus berlatih dengan membiarkan air terjun menjatuhi tubuh mereka dengan begitu deras. Kemudian mengangkat 3 batang kayu menggunakan bahu sendirian. Dan yang terakhir mendorong batu itu melewati kota. Menurut Himejimasan, latihan yang dia berikan sangat sederhana dan hanya ada 3 hal itu saja. Sedangkan untuk latihan berdiri di atas api sepertinya terlalu berbahaya. Jadi dia tidak akan menyuruh para pendekar pedang itu untuk melakukannya. Tanjiro memberitahu Himejimasan jika saat ini Zenitsu telah pingsan. Mendengar hal itu, pilar batu tersebut menyuruh Tanjiro untuk melemparkan pemburu iblis itu ke dalam sungai. Sontak saja Zenitsu yang dilemparkan itu langsung berteriak kedinginan. Menurutnya, sungai itu menjadi mengerikan di musim dingin, dan hal itu membuatnya mati. Zenitsu juga tidak habis pikir dengan suhu air sungai yang ada di dalam gunung ini. Dengan susah payah, dia berusaha menggapai daratan demi mencari kehangatan. Tanjiro yang melihat rekannya berteriak kedinginan itu hanya terdiam. Sayangnya, si Zenitsu yang sudah naik ke daratan itu masih kedinginan dan sampai menggigil. Setelah itu, dia melihat para pendekar pedang yang sedang memeluk bebatuan. Salah satu dari mereka ada Muratasan. Pendekar pedang itu memberitahu Zenitsu untuk memeluk salah satu batu besar, karena jika mereka memeluknya, batu tersebut akan terasa hangat. Dengan sigap, si Zenitsu segera memeluk salah satu batu yang ada di dekatnya. Ternyata memang benar. Dalam benaknya, Zenitsu merasakan kehangatan yang dipancarkan batu tersebut. Dia merasakan jika kehangatan yang dipancarkan batu itu seperti kehangatan dari pelukan seorang ibu saja. Saking nikmatnya memeluk batu itu, bahkan membuat Zenitsu sampai menangis penuh rasa syukur. Di sisi lain, Tanjiro masih mencoba menahan dinginnya air sungai tersebut. Dia menyadari jika latihan di bawah air terjun yang akan dia jalani itu terasa sangat berat. Dalam benaknya, Tanjiro mencoba menyemangati Inosuke yang masih duduk di bawah air terjun tersebut. Namun sesaat Tanjiro merasa jika dia sudah tidak mendengar nyanyian yang Inosuke teriakan sebelumnya. Dia menyadari jika rekannya tersebut telah berada di ambang batas. Dan akhirnya Tanjiro mencoba menyelamatkan Inosuke. Setelah menyelamatkan temannya itu, ganti giliran Tanjiro yang kali ini berlatih di bawah air terjun. Saat menahan derasnya air yang jatuh itu, Tanjiro menyadari jika fungsi dari nyanyian tersebut adalah untuk menjaga konsentrasi dari para pendekar pedang yang sedang berlatih. Hal itu juga digunakan sebagai penanda jika mereka masih sadarkan diri. Setelah selesai melakukan latihan air itu, Tanjiro juga mengalami kedinginan. Sambil menggigil, dia merasakan jika latihan tahap pertama saja sudah sangat sulit. Menurutnya, menahan air terjun dari ketinggian rasanya begitu sangat berat. Andai dia bisa melemaskan tubuhnya saat berlatih, besar kemungkinan lehernya akan patah. Para pendekar pedang itu pada memeluk batu-batu besar yang ada di hamparan sungai tersebut. Muratasan yang ada di dekatnya merasa kagum dengan aksi yang Tanjiro dan Inosuke lakukan, karena dia perlu waktu sampai sore untuk menyelesaikan ujian tahap pertama itu. Sedangkan mereka berdua bisa melakukan semua itu hanya sampai waktu siang hari saja. Muratasan menambahkan jika latihan yang menjebaknya lama di sini adalah mengangkat batang-batang kayu itu, dan dia sudah di gunung ini selama 10 hari. Saat malam tiba, mereka semua makan ikan bersama. Inosuke merasa jika pilar batu tersebut sangat hebat. Dia membuat pendekar pedang itu merasa kagum, bahkan sejak pertama kali melihatnya. Menurutnya pilar batu itu adalah pemburu iblis yang terkuat saat ini. Tanjiro yang mendengar ungkapan itu juga sepemikiran.
Menurutnya, Himejimasan adalah satu-satunya pilar yang memiliki bau yang berbeda dibandingkan pilar-pilar yang lain. Tanjiro tidak akan kaget jika tanda iblis sudah muncul di tubuh pilar batu itu. Murata-san yang mendengar pembicaraan itu merasa jika mereka yang ada di sini adalah orang-orang normal yang tidak bisa berkembang secepat pilar tersebut. Zenitsu yang menangis itu merasa tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki pilar batu itu. Menurutnya pilar itu sendiri pasti tidak bisa mendorong batu besar yang dia perintahkan tersebut, dan dia hanya mempermainkan mereka saja. Tapi Tanjiro menyanggah pendapat itu. Dia meyakini jika Himejimasan bisa mendorong batu tersebut hingga sampai melewati kota. Tapi dengan wajah sewotnya itu, Zenitsu tidak mempercayai perkataan dari rekannya barusan. Di luar dugaan, dari belakang mereka, Himejimasan mempraktekkan latihan yang para pendekar pedang itu bicarakan. Sambil memanjatkan doa kepada Sang Buddha, dia berhasil mendorong batu besar itu sendirian. Para pemburu iblis yang melihat aksi tersebut hanya bisa tercengang dan kehabisan kata-kata. Sedangkan Tanjiro dengan polosnya itu malah mengagumi aksi yang pilar batu itu lakukan. Si Zenitsu ngomel-ngomel dan meneriaki rekannya tersebut. Dia tidak terima dengan wajah bahagia yang Tanjiro tunjukkan. Setelah dia melihat aksi dari pilar batu tersebut, sambil memukuli dan mencekik Tanjiro, Zenitsu berkomentar jika orang itu sudah gila dan dia juga memiliki tubuh yang begitu besar. Menurut Zenitsu, di luar sana ada orang-orang yang terlahir dengan tubuh besar dan ada juga orang yang terlahir dengan tubuh kecil. Namun tiba-tiba Inosuke menyelesaikan makan malamnya dan segera mengenakan topeng untuk kembali berlatih. Zenitsu yang mendengar perkataan tersebut jadi makin terkejut. Menurutnya mereka berdua yang masih memiliki semangat positif itu begitu bodoh. Setelah itu sesi latihan kembali dilanjutkan. Tanjiro dan Zenitsu kembali mencoba berlatih bertahan di bawah air terjun. Beberapa waktu kemudian Tanjiro ganti berlatih dengan mengangkat 3 buah batang kayu. Dan yang terakhir dia mencoba mendorong sebuah batu super besar. Sayangnya kaki dari pemburu iblis itu malah terdorong ke belakang. Dan akhirnya dia belum berhasil memindahkan batu besar itu. Beberapa pendekar pedang telah kembali karena mereka merasa tidak mampu untuk menyelesaikan sesi latihan terakhir yang pilar batu itu berikan. Tanjiro sebenarnya tahu kalau sesi latihan dari Himejimasan tidaklah wajib untuk diikuti. Kalau seseorang ingin menyerah, mereka boleh-boleh saja berhenti dan kembali ke markas korps pemburu iblis. Saat istirahat di dalam penginapan, para pendekar pedang sedang makan bersama. Murata-san menyadari jika dari latihan dengan pilar batu itu telah membuatnya mengerti alasan kenapa hanya ada sedikit pilar yang dimiliki korps pemburu iblis itu dikarenakan latihan berat yang telah mereka jalani. Bahkan membuat semua orang merasa tidak sanggup. Mereka sependapat dengan apa yang pernah Zenitsu katakan. Merasa rendah karena perbedaan kekuatan mereka dengan para pilar memanglah membuat hati mereka jadi terasa hancur. Ditambah lagi para pilar itu telah melakukan latihan gila tersebut, seakan itu semua terasa normal. Tanjiro sependapat dengan apa yang para pendekar pedang itu katakan. Sayangnya setelah 6 hari berlalu dan terus berlatih, Tanjiro masih saja belum berhasil menggerakkan batu besar tersebut. Sambil menata nafas, dia berbaring di dekat batu besar itu. Tanjiro bingung harus melakukan apa agar bisa mendapatkan kemajuan dalam sesi latihan terakhir yang dia jalani. Menurutnya para pendekar pedang juga tidak tahu sampai kapan para iblis akan tetap diam. Tanjiro berhasrat dan harus segera bergegas menyelesaikan latihan yang dia jalani. Dia menduga jika mungkin saja kekuatan otot yang Tanjiro miliki masih kurang dan bisa saja ada yang salah dengan pernafasan yang dia pelajari selama ini. Anehnya, meski sudah menjalani berbagai sesi latihan pilar, tanda di wajah Tanjiro masih belum muncul juga. Tidak lama kemudian, Genya mendatangi pemburu iblis itu. Dia bertanya, apakah tanda di dahi Tanjiro itu telah semakin membesar? Sontak saja si Tanjiro yang melihat kedatangan pemburu iblis itu langsung kaget. Genya bertanya, apakah kondisi dari rekannya tersebut baik-baik saja? Dia merasa khawatir karena Tanjiro telah berhenti mengiriminya surat, tepatnya setelah insiden dengan kakaknya terjadi. Genya bercerita jika dia telah menahan diri dan juga telah dimarahi oleh Himejimasan. Setelah itu dia dilarang mendekati pilar angin tersebut. Genya meminta maaf kepada Tanjiro karena sudah melibatkannya ke dalam urusannya pribadi. Dia juga berterima kasih kepada pemburu iblis itu karena telah melindunginya dari serangan yang kakaknya lancarkan. Tanjiro mencoba untuk merendah, tapi Genya menyangkahnya. Menurutnya tanda di dahi Tanjiro seperti lebih gelap dari biasanya. Mendengar hal itu, sontak saja si Tanjiro jadi kaget dan seperti terheran-heran. Karena hingga saat ini tidak ada yang memberitahunya jika tanda di kepalanya telah berubah.
Kenya berpendapat mungkin itu dikarenakan mereka semua sering bertemu dengan pendekar pedang tersebut setiap hari. Makanya jadi tidak ada yang menyadari akan hal itu. Tanjiro merasa senang jika tanda di dahinya jadi semakin gelap. Itu bisa diartikan latihan yang dia jalani selama ini telah membuahkan hasil. Kenya bertanya lagi, apakah rekannya itu sudah berhasil memindahkan batu besar tersebut? Si Tanjiro bercerita jika dia belum bisa menggerakkan batu itu sama sekali. Dia ganti bertanya balik, apakah Kenya sudah bisa menggerakkan batu tersebut? Kenya menjawab kalau dia bisa melakukan hal itu. Sontak saja Tanjiro jadi terkejut. Kenya memberitahu jika mereka perlu melakukan tindakan repetitif dalam berarti mendorong batu tersebut. Si Tanjiro yang mendengar penjelasan itu jadi bingung dengan apa yang Kenya maksudkan. Pendekar pedang itu bercerita jika Himejimasan memang tidak pintar dalam mengajar. Jadi mereka harus mengamati pilar itu baik-baik jika ingin belajar banyak hal dengannya. Kenya menjelaskan jika Himejimasan melakukan gerakan-gerakan yang sudah ada sebelumnya. Berulang kali dia juga memaksimalkan konsentrasi yang ada. Kenya memberikan tips jika cara yang dia lakukan agar tetap berkonsentrasi adalah dengan menyanyikan doa-doa. Dan akhirnya di malam itu mereka berdua berbincang-bincang banyak hal. Dari kejauhan ada Himejimasan yang melihat perbincangan yang kedua pendekar pedang itu lakukan. Apa yang sebenarnya pilar itu lakukan? Sampai-sampai dia harus menguping seperti itu. Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini ke seorang pemburu iblis yang malam itu sedang berpatroli sendirian. Dari belakang ada dua mata iblis yang mengikutinya. Ternyata mata iblis itu adalah jurus darah dari Nakime, sang wanita biwa, yang sekarang ini telah diangkat menjadi iblis bulan atas peringkat keempat, menggantikan Han Tengu. Di dalam benteng tak terbatas, dia menggunakan jurus darahnya untuk mencari Nezuko dan Ubuyashiki bersembunyi, serta ditemani oleh Muzan. Dengan menyebarkan banyak mata-mata iblis ke berbagai wilayah, Nakime perlahan menemukan pasukan pemburu iblis satu persatu. Wanita biwa itu melaporkan jika dia telah mengetahui 60% keberadaan dari para pemburu iblis. Tapi sayangnya dia masih belum bisa menemukan di mana iblis penakluk matahari itu bersembunyi. Sambil membawa peta, Muzan yang duduk di depannya merasa kagum dengan kekuatan yang iblis itu miliki, karena Nakime telah melebihi harapan yang Muzan inginkan. Setelah itu, Muzan memerintahkan iblis tersebut untuk mencari keberadaan pemburu iblis lainnya di titik lokasi yang dia tunjuk. Sambil tersenyum percaya diri, Muzan merasa jika tidak lama lagi, dia akan segera menemukan Nezuko dan Ubuyashiki bersembunyi. Apakah setelah ini Nakime akan berhasil menemukan tempat persembunyian dari para pemburu iblis? Lalu bagaimana nasib dari Nezuko yang saat ini sedang diburu oleh Muzan beserta pasukannya? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 134 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 134 yang edisinya memperlihatkan Muzan yang memerintahkan wanita biwa untuk mencari di mana keberadaan dari Nezuko dan Ubuyashiki. Perlahan pertempuran puncak antara pemburu iblis melawan iblis bulan semakin dekat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.